close your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi paradigma dan tahap penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan poin A, yaitu paradigma penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga dapat kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah. Ada kebenaran lain yang sering tidak terjangkau oleh kemampuan berpikir ilmiah, misalnya kebenaran filsafat dan kebenaran agama. Kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang sifatnya terbatas pada kemampuan indera dan daya pikir rasional manusia. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah sifatnya relatif tidak tetap. Artinya, temuan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu bukan berarti menjadi satu kebenaran yang abadi. Para peneliti kemudian dapat melakukan uji ulang atas persoalan yang sama terhadap hasil temuan terdahulu. Dalam hal masalah yang perlu dipahami dan dipecahkan dapat berupa masalah yang bersifat keilmuan murni atau terapan. Tentu saja luas sempitnya suatu persoalan tergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan derivasi dan kajian teori-teori yang ada. Fenomena yang dapat ditangkap oleh seorang peneliti lebih banyak tergantung pada wawasan yang dimilikinya. Semakin luas wawasan yang dimiliki oleh seseorang pada bidang yang diteliti, maka akan semakin kompleks pula fenomena yang dapat ditangkap. Sebaliknya, semakin sempit wawasan yang dimiliki, maka akan semakin sederhana persoalan atau masalah penelitian yang dapat ditangkap. Saya Erlinda Dunur Ovikta. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang paradigma. Dalam suatu penelitian, setiap peneliti itu mempunyai cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan paradigma tersendiri itu adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan kontraksi manusia. Yang dimaksud dengan kontraksi manusia itu yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Dan di sini dalam penelitian itu melihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat pada perlakuan tanggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia akan menerangkan tentang tahap-tahap penelitian kualitatif. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan itu harus ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Yang kedua yaitu memilih lapangan. Maka untuk penelitian yang kedua yaitu harus memilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Dalam mengurus perizinan ini dilakukan untuk melancarkan suatu kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu menjajaki dan menilai keadaan. Maka hal yang perlu dilakukan setelah administrasi yaitu proses penjajakan lapangan atau sosialisasi diri dengan lapangan. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Ketika kita sudah menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan partner kerja sebagai kata kedua, kata yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Yang keenam yaitu menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen.
Jadi menyiapkan instrumen penelitian di sini sangat penting. Dan yang terakhir yaitu persoalan etika dalam penelitian. Karena di sini peneliti langsung berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan, individu, kelompok, ataupun masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jika ada banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.